Good evening, everybody. My name is Amuta. I am working in Indian Embassy. So, in Islam, why there is no caste system? Sorry to interrupt. I just want to get my head around this. So, is it correct that one of the shloks or the verses in the Manusmriti, or I think it's in the Gita or somewhere, where it says that the Shudras are basically to serve the other three? Kita sering mendapati diri kita membela Islam melawan para pembela Kristen. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa ada kelompok lain yang sangat aktif yang terus-menerus menjadikan Islam dan Muslim sebagai target. Mereka kaum nasionalis Hindu. Baru-baru ini, sebuah laman Twitter India yang terkenal membuat klaim yang berani dan meresahkan. Ia menyatakan bahwa Islam memiliki sistem kasta sendiri. Dan sistem kasta tersebut dianggap lebih buruk daripada agama Hindu. Mari kita uraikan tuduhan-tuduhan ini sekarang. Inilah penelitian yang sangat mereka banggakan. Tolong jangan tertawa, kata mereka. Kita akan membeberkannya, tetapi mari kita buka kebenarannya. Tapi pertama-tama, mari kita uraikan dengan cepat apa yang dimaksud dengan sistem pemeran. Jadi kita semua berada di halaman yang sama sekarang. Sistem pemeran India adalah hierarki sosial yang membagi orang ke dalam kelompok berbeda berdasarkan kelahiran mereka. Sistem ini telah ada selama lebih dari 3.000 tahun dan masih lazim di banyak wilayah India hingga saat ini. Sistem ini didasarkan pada gagasan Varna yang mengacu pada 4 kategori utama manusia: Brahmana, pendeta, dan cendekiawan, satria, penguasa, dan prajurit. Vaishya, pedagang dan pengkhianat, dan Sudra, buruh dan pengrajin. Di luar 4 kategori ini adalah kaum Dalit. Juga dikenal sebagai tak tersentuh atau dianggap tidak murni, dan seringkali diberikan tugas-tugas kasar dan merendahkan kepada pendengar yang tidak terbiasa dengan sistem tersebut. Itu mungkin terdengar mengerikan. Bagi umat Muslim, ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Beberapa umat Hindu bahkan menolak memeluk bagian lain dari agama tersebut. Adalah sesuatu yang patut ditolak, yang mereka anggap lebih tepat. Sorry to interrupt. I just want to get my head around this. So, is it correct that one of the shloks or the verses in the Manusmriti, or I think it's in the Gita or somewhere, where it says that the Shudras are basically to serve the other three classes? I'll have to locate that. I'm not sure of that. Okay, that's Because, fine. No you know, one thing I would say to you is when I said that I talk about my religion, how I feel is, you know, let's say there is a huge tree which has been in existence for 5,000 years, and that tree has undergone a lot of changes over the time, and there is a lot of fruit which has fallen from that tree. It is for me to decide whether I want to pick up the rotten and venomous fruit, or I want to pick up the good fruit, eat it, and become healthy. So that's how, when I say again and again that I choose whatever is the best, even if it is in some other scripture, I don't mind. Tapi jangan salah, itu masih sebuah sistem yang mempunyai tempatnya dalam agama Hindu modern. Dan sistem kasta bukan sekedar hierarki sosial, tetapi juga sistem penindasan yang mengarah pada marginalisasi dan pengucilan kelompok tertentu. Khususnya kaum Dalit telah menghadapi penindasan, kekerasan, dan diskriminasi selama berabad-abad dan terus memperjuangkan hak dan martabat mereka. Sistem yang tidak manusiawi ini bahkan menjadi alasan sebagian umat Hindu memilih masuk Islam. Tentu saja Islam menolak gagasan seperti itu. Dalam perspektif Islam, umat manusia diciptakan sama dan perbuatan manusialah yang meninggikan mereka di atas yang lain, bukan ras atau pekerjaan mereka. Good evening, everybody. My name is Amuta. I am working in Indian Embassy. So, in Islam, why there is no caste system? Yes, sister. Okay, my second question. Sister, ask the first question.
After I reply, then you can ask second question. Okay, fine. Give me the answer. Sisters asked the question, why in Islam there's no caste system? Because in Islam we believe that all the human beings are equal, unlike in Hinduism. Quran says in Surah Hujurat, chapter 49, verse number 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. O humankind, we have created you from a single pair of male and female and have divided you into nations and tribes so that you shall recognize each other, not you shall despise each other. And the most honored in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the person who has taqwa. The criteria for judgment in the sight of Almighty God for a human being to be superior to the other human being, it's not sex, it's not caste, it's not color, it's not wealth, it's not age, but it is taqwa, it is God consciousness, it is piety, it is righteousness. Islam menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan, menolak gagasan sistem kasta, dan mengedepankan gagasan bahwa semua manusia setara di mata Allah. Setiap individu mempunyai potensi untuk menjadi orang yang bertakwa dan patut dihormati, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Islam mengajarkan bahwa satu-satunya kriteria superioritas adalah kebenaran, bukan kelahiran atau status sosial. Ini berarti bahwa individu dari semua lapisan masyarakat tanpa memandang status atau latar belakang sosialnya dapat memperoleh status yang tinggi di mata Allah melalui perbuatan baik dan perilaku yang benar. Lebih dari itu, Islam menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan kebaikan dan rasa hormat tanpa memandang status sosial mereka. Hal ini termasuk memperlakukan orang lain dengan bermartabat dan kasih sayang, serta mengakui nilai yang melekat pada setiap manusia. Nabi Muhammad SAW adalah pendukung kuat keadilan sosial dan kesetaraan. Beliau memperlakukan semua orang dengan baik dan hormat, tanpa memandang latar belakang mereka. Beliau bahkan menghormati para budak dan mengatakan kepada kita bahwa pada akhirnya kita semua adalah hamba Allah. Jadi apa sebenarnya cerita lama yang bertele-tele ini di 12 rangkaian pesan ini? Bagian yang menjelaskan secara rinci dugaan sistem kasta muslim yang telah kita ungkapkan. Sudahkah kita diajari agama kita oleh umat Hindu dengan baik? Ternyata ada yang mampu membeberkan omong kosongnya. Dan yang pertama melakukannya adalah para komentator. Dan mereka melakukannya dengan penuh humor dan imajinasi. Salah satu saudara laki-laki dari India, Desi, berkomentar, tidak pernah mendengar kata-kata ini. Saya yakin akar etimologisnya terletak pada WhatsApp University. Tetapi dari mana asalnya jika menurut Anda? Laman X melakukan penelitian ekstensif sebelum menerbitkan UTAS. Bersiaplah untuk sangat kecewa dengan semua. Informasinya berasal dari video yang diterbitkan 1 tahun lalu oleh nasionalis Hindu lainnya. Di YouTube kali ini masalahnya adalah video dan klaimnya telah dibantah berkali-kali. Bahkan salah seorang saudara kita melakukan penyelaman mendalam untuk membantah klaim yang sepenuhnya palsu tersebut. ये वीडियो है हज के टाइम की जिसमें दिख रहे लोगों में कोई किसी देश का है तो कोई किसी देश का, कोई गोरा है तो कोई काला, कोई बहुत अमीर है तो कोई गरीब। लेकिन देख के आप ये नहीं बता सकते कि सोसाइटी में किसका स्टेटस ऊपर है। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि प्रैक्टिस सबकी सेम, ड्रेसिंग सबकी सेम। एक दूसरा एग्जांपल, यहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इसमें भी कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई अच्छे कपड़े पहन के आया है तो किसी का कपड़ा फटा हुआ है। Bahkan Smile Tujana membuat video tentang hal itu dan channelnya ditargetkan untuk pemirsa Desinya. Tapi TreatX baru-baru ini membuat satu klaim yang sangat besar. Dibandingkan dengan video yang didasarkan pada sistem pemeran Hindu tidaklah terlalu buruk. Sementara sistem kasta Muslim yang tidak ada memang mengerikan. Mereka mengklaim, tetapi karena tidak ada reservasi untuk mendidik dan tindakan SCST untuk umat Islam, maka kita dapat mengatakan saat ini, kasta di kalangan Muslim lebih dari Hindu.
Hal yang harus kita ingat, apakah itu sistem kasta Hindu secara langsung tertanam dalam kitab suci mereka? Padahal tidak ada satupun dalam Islam yang mendukung praktik semacam itu. Jadi, itu saja yang menghentikan perdebatan. Salah satu contoh yang mereka kutip dalam rangkaian pesan adalah situasi pernikahan di benua tersebut dengan keluarga-keluarga yang menolak menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang dari kelompok yang berbeda. Sementara praktik-praktik tersebut masih terjadi. Telah dilaporkan oleh Desi bersaudara, mereka bukan bagian dari agama. Diskusi sederhana dengan orang-orang yang berilmu sudah cukup untuk menegaskan bahwa hal-hal seperti itu sama sekali tidak diperbolehkan. Faktanya adalah kaum nasionalis Hindu benar-benar putus asa. Hindutva yang baru-baru ini bentrok dengan Muslim di Barat. Tidak sama dengan umat Kristiani yang secara kekanak-kanakan mencoba menyerang agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ini alih-alih berfokus pada alasan mengapa orang-orang tidak lagi tertarik pada agama tersebut dan penyembahan berhala yang mereka khotbahkan. Beberapa nasionalis Hindu mencoba menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap umat Islam untuk memajukan agenda mereka sendiri. Yang lain benar-benar percaya pada misinformasi yang mereka sebarkan karena mereka tidak memahami Islam atau telah disesatkan oleh sumber-sumber yang bias. Jika Anda mengikuti politik dan media sosial India, Anda mungkin telah memperlihatkan tren yang meresahkan dari kaum nasionalis Hindu yang menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan tentang Islam dan Muslim. Ini bukan hanya isu kecil. Ini adalah kampanye misinformasi besar-besaran. Hal ini sangat merugikan umat Islam dan berujung pada kekerasan. Masalah lainnya adalah kebohongan ini membuat umat Islam bersikap defensif dan mungkin menghalangi keinginan untuk berdakwah kepada umat Hindu. Sama seperti kita menanggung penganiayaan dan kebohongan dari beberapa media barat atau mendukung dakwah di negara-negara barat. Kita harus memahami bahwa Hindutva dan peran media sosial mereka bukanlah alasan untuk menyerah pada dakwah. Sebaliknya, kita harus membela kebenaran dan terus sebarkan pesannya. Karena Islam ternyata bisa menjadi obat untuk banyak permasalahan di negara barat saat ini. Islam juga bisa menjadi obat untuk banyak permasalahan sosial yang telah melanda India selama berabad-abad. Marilah kita tetap bersabar dan marilah kita mendidik ketidaktahuan tersebut dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala beserta kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.